Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Kamel siapa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Iya, hari ini kita tetap ibadah sekolah minggu walaupun masih dalam masa pandemi tahun 2021. Kita harus tetap semangat dan memuji Tuhan. Oke? Oke. Kalau kakak bilang Laskar Kristus apa yang harus dilakukan? Berdiri. Dan katakan yes. Dengan semangat kita menyanyi burung-burung di pohon puji Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita menyanyi. Yuk, kita nyanyi. Siapa yang kalau di rumah disuruh mamanya, adik ambil dulu sapu, sapu di rumah banyak pasir. Siapa? Atau disuruh mamanya, adik ambil dulu sapu, sapu dulu rumah banyak pasir. Ih, mak nih suruh aku lagi, aku kan capek. Nah, tadi siapa yang kayak gitu? Atau kakak Pengki punya pengalaman enggak? Iya, kakak punya pengalaman. Waktu itu anak kakak saya suruh jaga adiknya. Dia bilang iya pak, tapi dia lagi asik main itu FF Free Fire, tapi dia tidak memperhatikan adiknya sehingga adiknya itu jatuh deh dari kursi. Jadi kakaknya itu ketakutan, padahal saya suruh jaga itu adiknya. Jadi pas saya pulang jadi marah lah,
kakak karena ada benjol di kepala adiknya. Nah, itu akibat kakaknya itu tidak dengar-dengaran perintah orang tua. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus dengar-dengar perintah mama, dengar perintah bapak, dengar perintah orang tua, terlebih kita harus mendengar perintah Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyi T-A-A-T, tak. Pembacaan Mazmur kita hari ini terdapat dari Mazmur 147 ayat yang ke-12 yang berbunyi, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman pada pagi hari ini. Tuhan berkati agar firman-Mu bisa menjadi teladan bagi kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi Carilah Dulu Kerajaan Allah. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah.
Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah adik-adik, pesan cerita kita hari ini, Tuhan mau supaya kita anak-anaknya rajin pergi ke Bait Allah atau gereja. Mengapa? Karena ketika kita rajin pergi ke gereja, kita tahu siapa itu Tuhan Yesus yang kita sembah, siapa itu Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga kita juga tahu apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa yang larangannya yang Tuhan Yesus tidak suka yang harus kita jauhi. Nah adik-adik, anak yang taat kepada Tuhan pasti juga taat kepada orang tuanya. Nah oleh karena itu adik-adik, rajinlah kita giat mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh gereja atau sekolah minggu. Amin firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah.
Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang kita dengarkan, kita menyanyi "Aku Mau Taat". Sebelum kita memberikan persembahan, kita diingatkan dari firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sebelum kita memasukkan persembahan, mari bersama-sama kita menyanyi Betapa Hatiku.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Kami mengenal-Mu lewat Alkitab yang kami baca setiap hari, yang kami renungkan Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kami tentang kasih dan mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam tutur kata kami dan perbuatan kami. Kami juga sudah memberikan persembahan, berkati Tuhan yang masih ada pada kami, supaya kami dapat menggunakan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan, sehingga di dalamnya kami gunakan untuk pelayanan sekolah minggu kami, di mana benih-benih tentang Tuhan Yesus dapat tertanam di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Kami juga mendoakan orang tua kami, berkati mereka Tuhan, mampukan mereka dalam membesarkan kami, berikan mereka kesabaran, ketabahan dalam mendidik kami. Dan berkati juga kami Tuhan untuk selalu taat akan perintah orang tua, terutama perintah Tuhan. Berkati para medis dokter yang lagi berjuang untuk merawat pasien COVID Tuhan. Berikan mereka kesabaran, semangat, dan kesehatan sehingga mereka tetap merawat orang-orang sakit. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Petunjuk hidup baru hari ini terdapat dari Kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Hanya ada satu jalan ke surga, yaitu hanya di dalam Yesus. Mari bersama-sama sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi hanya satu jalan ke surga. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita menyanyi Tiap Langkahku.
di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.